Maka zikir yang bagaimana yang kita diminta? Zikir yang bagaimana? Ibadah kita itu dua syaratnya. Supaya gampang diingat, Anda ambil dari ucapan dua kalimat syahadat. Kita punya rukun Islam yang 5. Ya. Yang pertama itu dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini, teman-teman sekalian, bukan hanya untuk mu'alaf, mau masuk Islam, enggak. Bukan hanya di situ. Tapi itu sebagai kunci syarat ibadah yang berikutnya. Sebagai kunci syarat ya, ibadah ini diterima oleh Allah, ibadah yang berikutnya yaitu sholatnya. Ini kedua kalimat syahadat ini, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Ini syaratnya, ini dua kalimat syahadat nih. Apa itu syaratnya? Yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini syarat yang pertama. Ibadah kita itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ikhlas? Ikhlas itu Allah sebutkan di surah Al-Ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya bukan tanpa pamrih. Ya. Ikhlas itu artinya bersih atau murni. Bersih. Didefinisikan oleh Allah di surah Al-Ikhlas. Sebab ada enggak di antara antum? Kalau seandainya Allah beri saya rezeki, oh saya enggak pamrih ya Allah. Enggak ada seperti itu. Kan pasti antum berharap. Ngapain antum hujan-hujan datang dari rumah kemari untuk sholat? Antum berharap ibadah antum 27 kali lipat. Dilipatkan ganda oleh Allah. Kalau tidak ada itu, antum tidak termotivasi itu. Karena antum berharap untuk dibalas. Berarti kita harus pamrih. Jadi ikhlas itu lawannya adalah syirik. Ya, ibadah kita enggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ikhlas itu artinya murni daripada sini. Nanti insyaallah ya kita bahas tersendiri. Yang kedua, ibadah kita itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mencocoki Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yaitu kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ya adalah ya hambanya dan utusannya. Ya, hambanya dan utusannya. Maka kata ulama, ibadah kita ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang harus sesuai? Waktunya, caranya, bacaannya. Nah, ini nanti nih pembahasan kita ini bacaannya, zikir ini. Yang mau masuk ke sini nih. Kemudian dan jenisnya. Apa waktunya? Misalnya waktu-waktunya sholat 5 waktu sudah tertentu dia. Ya. Waktunya puasa nanti bulan Ramadan. Waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, misalnya bulan Rajab ini. Waktu-waktu yang dikabulkannya doa, misalnya saat seperti ini taklim. Kemudian antara adzan dan iqamah itu sungguh-sungguh di situ. Yang waktu sholat, yang waktu rukuk, waktu sujud, sebelum salam, ba'da salam, ya itu waktu-waktunya. Itu manfaatkan itu. Zikir pagi, zikir petang, itu waktu-waktunya. Kemudian sepertiga malam, itu waktu-waktunya. Ya, nah itu semuanya itu disebutkan detail ya oleh Allah dan Rasulnya. Itu waktu-waktunya. Kemudian juga disebutkan juga caranya. Caranya bagaimana? Sallu ya kama ra'aitumuni usalli. Dari takbiratul ihram sampai salam itu ada syaratnya. Semuanya detail. Enggak boleh begini. Ngapain begitu mau nyerah? Ya gitu. Ya.
Nggak boleh begini. Ngapain begini? Caranya begitu. Ada semuanya. Ibadah kita semua ada caranya. Terus tak boleh begini. Ada yang sehingga kayak orang sakit encok begini. Tak boleh begini. Kenapa begini? Ada syaratnya. Itu ada detail. Sama Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Semua yang lengkap. Puasa juga diajarkan caranya. Ya. Zakat diajarkan caranya, seluruhnya ada. Caranya berzakat bagaimana? Ya, haji juga diajarkan. Ya, khudu'an manasikakum. Ya, ambil dariku. Ya, bagaimana kau melihat aku mengerjakan manasik haji. Semuanya itu ada caranya. Nah, itu dimasukkan. Kemudian apa? Bacaannya. Bacaannya itu dia harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh diganti. Enggak boleh Allah Maha Besar. Yang gede. Misalnya. Enggak boleh diganti. Itu terjemahannya barangkali bahasa Bali, bahasa ini. Macam-macam nanti. Makanya enggak ada agama di muka bumi ini yang serempak, yang sejalan, yang semakna seluruhnya dari Maroko sampai Merauke sama semua. Dari yang barat sana sampai Maroko semuanya sama. Nggak ada beda. Dan jangan antum lihat, oh nanti hebat agama lain, mereka lain-lain. Ya, di sana dia doa pakai bahasa Inggris, kemudian di sana pakai bahasa Afrika, Swahiliyah mungkin bahasanya. Di sini pakai bahasa Indonesia, di sana enggak. Semua serempak. Makanya kenapa disuruh kita ibadah haji? Itu apa? Untuk kita lihat, patuh jaraga. Kan gitu. Patuh jaraga. Limpal nyamuk nih. Oh. Nyamuk beraya udah ketemu. Jadi mau hitam, mau merah, mau kuning, mau gini. Begitu sholat di Masjidil Haram, wah ternyata sama. Sama dia dari ujung dunia ke ujung dunia. Sama. Enggak ada agama lain. Tambah yakin kita. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui itu cuma Islam saja. Enggak ada. Di situ kita ini. Jadi bacaannya sama semua. Dan ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah. Sebelum anak kembali yang ketiga di jenis. Itu anak jenisnya. Jenisnya ibadah itu ikhwas sekalian. Ada yang namanya fardu ain. Jadi sholat 5 waktu itu fardu ain. Enggak boleh ditinggalkan. Dan satu-satunya sholat tidak bisa diganti. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan itu yaitu sholat. Yang lainnya boleh digantikan. Yang lainnya boleh digantikan. Sholat tidak bisa digantikan. Makanya kalau ada keluarga kita yang mungkin sakit-sakitan, diganti. Dibimbing, diajarkan. Ayo sholat bu. Diajari, pandu sampai dia ikut lakukan sholat. Itu sholat tidak bisa diganti sama yang lain. Tapi ibadah lainnya bisa diganti. Misalnya puasa. Ya, misalnya puasa. Ada yang sakit keras tak bisa ibadah puasa, diganti dengan fidyah. Diganti dengan fidyah. Meninggal tak sempat puasa, mama tawa alaihi syam, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggal kemudian dia ada hutang puasa, shoma anhu walihu, maka wali yang menggantikan dia. Diganti sama orang lain. Haji, orang kaya, namun dia tidak sanggup haji. Apalagi sekarang ini. Ya, dalam keadaan pandemi dibatasi, antum bisa menyuruh ya orang-orang, ya misalnya mahasiswa Indonesia yang tinggal sana yang sudah haji, tolong hajikan saya. Bayar itu. Bisa menyuruh.
namanya badal haji. Tapi sholat nggak bisa karena dia fardu ain. Ya, fardu ain. Kemudian ada juga sholat yang golongannya fardu kifayah. Sebagian orang yang mau sholatnya, kalau sudah ada, sudah selesai. Sebagian lainnya tidak perlu. Ya, tidak perlu. Misalnya ada jenazah di sini, orang sini aja sudah cukup. Sudah sholat fardu kifayah namanya. Ya, ada yang namanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ada yang namanya sunnah biasa, rawatib dan sebagainya. Ini jenisnya. Nah, kita kembali kepada yang ketiga tadi, yaitu yang bacaannya. Nah, inilah babnya kita masuk ke sini. Karena baru kita masuk ke sini, ya, nah khawatir habis nih. Mukaddimahnya sudah tinggal 14 menit ini. Ya, kurang 4 menit. Tapi tidak apa-apa ya sekalian. Anak hanya ingin, kenapa kita memilih buku ini? Buku ini, ikhwas sekalian, alhamdulillah sudah diakui oleh para ulama besar. Punyanya, karyanya Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Banyak buku zikir, tapi yang paling mencakup dan yang meringkas, ya, itu ini dia. Banyak ya karya ulama, ya, karya ulama dulu seperti Imam Nawawi Al-Adhkar, kitab besar tebal, ya, punyanya Imam Nawawi. Kemudian Syekh Abdul Razak punya juga lengkap sekali. Syekh bin Baz juga punya juga lengkap Syekh bin Baz. Ya, tapi ringkas kalau Syekh bin Baz ya ringkas. Ya. Nah, ini di antara yang paling ya mencukupi seluruhnya. Mencukupi seluruhnya. Kemudian kenapa kita pilihkan syarahnya ini? Ya. Ini kata Syekh di sini, ya. Kata Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani kepada Majdi bin Abdul Wahab Ahmad ini. Ini adalah syarah singkat atas kitab Hisnul Muslim, ya, Adhkar Al-Kitab was Sunnah. Ya, min Adhkar wal Kitab was Sunnah. Yang disyarah oleh saudaraku ya karena Allah, yaitu Majdi bin Abdul Wahab Ahmad yang berasal dari negeri Syam, Yordania. Jadi beliau ini dari negeri Yordania. Ya. Nah, anda baca seluruhnya ya nanti untuk yang ini. Lalu apa? Di antara yang penting juga di sini teman-teman sekalian, ini lihat para ulama, mereka saling berbagi ilmu, ya, saling memberikan manfaat satu sama lain. Ya. Di sini, ya, saya dapati berbagai hal yang harus diperhatikan dan kesalahan yang harus dijelaskan dan diperbaiki. Apa di antaranya? Ada beberapa kesalahan penukilan oleh pensyarah dalam menakwilkan berbagai sifat yang Allah Ta'ala sejumlah tempat dalam kitab itu. Maka saya jelaskan dan komentari berdasarkan madzhab al-sunnah wal jamaah. Jadi enaknya ya mas sekalian, ya, ketika ada kesalahan-kesalahan, karena beliau juga ini takut juga nanti yang memberikan penjelasan ini, beliau koreksi dan ini diterima. Itu enaknya. Kemudian kedua, sejumlah kesalahan yang disebutkan pensyarah berkenaan dengan sebagian masalah tentang fikih disebutkan oleh beliau dan diganti, diberikan ya takliknya, apa namanya, footnote-nya, catatan kakinya. Kemudian pensyarah telah meniadakan muqaddimah kitab Hisnul Muslim yang menjelaskan tentang metode yang saya pakai, sehingga saya mengukuhkan muqaddimah tersebut. Jadi ketika ada manfaatnya, kemudian dikuatkan lagi sama saya muqaddimah. Ya. Kemudian juga pensyarah yang keempatnya telah meniadakan pencantuman nomor urut di bawah judul, sehingga saya mengukuhkannya. Dikasih lagi nomor. Nah, itu diperlukan. Kemudian yang kelima, saya menambahkan penjelasan beberapa perkataan, memperbaiki beberapa hal yang tidak jelas. Ya. Dan kesalahan di sebagian ayat hadis, perkataan kalimat dan catatan kaki. Biasanya was sekalian kesalahan-kesalahan itu ada di percetakan biasanya. Ketika dicetak. Dan masya Allah ya, jadi teman-teman sekalian ini ulama dari masa ke masa, ya, itu sangat teliti. Jangankan salah cetak itu, tulisan apa namanya kurang titik misalnya.
Kalau jim kurang titik jadi hak nih. Jadi hak. Ya kan? Itu bisa maknanya jauh, bisa berbeda artinya. Dan mereka teliti di situ. Ya. Misalnya ada tambahan alif. Nah, itu diteliti. Dikoreksi. Makanya kalau beli mushaf itu mushaf Madinah itu paling aman. Ya, mushaf Madinah itu paling aman. Kenapa? Karena habis dicetak itu lewat. Diperiksa oleh 70 penghafal Quran. Jadi masuk terus. Makanya kenapa cetakannya mahal? Ya karena memang sangat diteliti. Itu ininya. 10 penghafal Quran. Baru kemudian jadi keliru saja sedikit, ya langsung kemudian reject. Kurang 1 titik aja. Ini dari semua tebal gitu, 1 titik langsung ditulis reject sudah. Bayangkan itu, kurang 1 titik. Nah ini teman-teman sekalian, coba untuk lihat cetakan-cetakan di luar itu pasti banyak kesalahan. Ya pasti banyak kesalahan. Nah inilah pentingnya kita merujuk pada para ulama dan lihat. Kalau beli buku, di samping lihat judulnya, ya teman-teman sekalian ini. Jadi metode beli buku itu, di samping kita melihat judulnya, lihat pengarangnya. Kemudian lihat ininya. Lalu biasanya antum kan malas kan baca muqaddimah. Ya kan? Langsung nggak ini. Maka, jadi kalau beli buku, ya ini pengarangnya, kemudian biasanya ada endorse, yang memberikan komentar siapa di sini nih. Siapa ini? Kalau Anda buku ini penting untuk dibaca dan sebagainya. Siapa yang memberikan komentar? Itu dilihat. Ya biasanya kalau di luar sini di kulit atau di bagian dalam. Ya, kemudian dilihat isi bukunya. Isi bukunya. Lalu antum buka dengan cepat. Buka cepat, lihat ada enggak footnote-nya? Ya, ada enggak footnote-nya? Ya, catatan kaki ini penting, catatan kaki ini. Ya, ini catatan kaki ini sangat penting kali. Kemudian baru setelah itu lihat muqaddimahnya. Bagaimana metode penulisan ya para ulama tersebut. Sekali lagi. Jadi beli buku itu ya lihat judulnya, karena juga lihat penerbitnya. Siapa pengarangnya, siapa yang memberikan penjelasan. Ya, kemudian di sini biasanya di belakang itu ada komentarnya para ulama. Ini buku ya dianjurkan untuk dibaca. Cara beli buku seperti itu. Jadi antum jangan lihat, bagusnya covernya. Biasanya kan cuma gitu aja, bagusnya covernya nih, keren nih, kan begitu. Bukan itu. Itu cara anak dulu. Ya. Dulu anak masih kecil ya itu, anak lulus pesantren teman-teman. Anak punya buku bacaan tuh 3.000 judul. Ya nggak tahu sekarang. Ya, karena anak-anak tak suruh nggak bisa seperti itu. Udah banyak buku di rumah, ya, ya. Jadi itu penting teman-teman sekalian. Ya, terus kemudian dari itu tadi lihat ya isi bukunya, penting tidak kita baca. Ya, lalu setelah itu lihat footnote-nya, catatan kakinya bagaimana, lihat catatan kakinya. Baru setelah itu baca muqaddimah. Antum cocokkan antara apa yang dia tulis ini betul nggak sesuai dengan itu. Di sini baru kita akan berharga, kita akan membaca buku. Afwan ya, jelaskan bagaimana dulu Anda diajarkan di kuliah hadis seperti itu teman-teman sekalian. Ya, diajarkan banyak karena itu teliti sekali. Ya, para ulama dahulu mengajarkan kepada kita bagaimana ya menjadikan buku itu kitab itu berharga. Jadi penting sekali. Jadi makanya apa? Walaupun kita sekarang itu ada gadget misalnya, ya sekarang itu kan alhamdulillah ya kita dibantu dengan gadget. Gadget itu hanya membantu. Tapi kata ulama, la yastaghni anil kutub atau anil kitab. Gadget itu ya tidak ya akan memenuhi ya kebutuhan ya dari kita. Jadi kita tetap butuh kitab. Ya tidak akan nih. Kita butuh pada kitab ini karena kita ingin ya melihat bagaimana komentarnya para ulama terhadap ya beberapa hadis tersebut.
Kemudian ibu sekalian rahimakumullah, tinggal 5 menit. Mungkin pertanyaan. Ya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum. Ya. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Nah, takut ini nanti. Karena kita harus bersabar sedikit ya. Iya. Barakallahu fiik. Kita udah masuk itu berarti ini. Yaitu dari ba'da subuh sampai mau menjelang duhur. Ya kan? Antum bisa cicil. Ya. Antum bisa cicil. Ya. Yaitu cicil satu misalnya antum ada pekerjaan nih, mau cepat-cepat nih baca. Jadi langsung aja dari zikir ba'da sholat itu. Kita rapelnya langsung kita selesai zikir pada sholat langsung asbahna wa asbahna qulillah alhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khairan ma fi. Terus untuk apa? Terus jadi supaya tidak ngulang lagi baca ayat kursinya, qul huwallahnya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Antum rapelnya satu. Sampai seberapa sanggupnya. Nanti yang kemudian yang panjang-panjang yang 100 kali ya, itu antum bisa antum baca ketika lampu merah, timbang matanya ya, timbang matanya jelalatan kesana kemari kan itu, ya kan, lebih baik antum itu aja. Jadi itu dalam satu lampu merah itu antum bisa hitung. Makanya apa? Enak gunakan tangan ya, dibiasakan gunakan tangan. Teman-teman sekalian, ini sudah cukup. Mau 33 kali, mau 100 kali, gampang gitu ya. Yang penting tahu cara menghitungnya. Ini tidak usah pakai tasbih nanti. Tasbihnya mana nih? Bingung gitu nyari tasbih. Jadi antum 100 ini aja 100 kali. Jadi ini yang 4 ini 7 dia hitungannya. Pokoknya bagaimana cara ngitungnya 7. Kalau Anda cara ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu hitungnya. Ya kan? 7 ini kali 4 sudah 28. Yang ini jempol 5. 1, 2, 3, 4, 5. 33. Coba kalau antum di lampu merah selesai deh 1 kali ini. Nanti lampu merah kedua 2 kali. Lampu merah ketiga sudah 3 kali. Tinggal genapkan 100. Ya, makanya jangan ngomel kalau kena lampu merah. Gitu. Nah itu diantaranya. Kan kena 100 sudah. Ya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Antum baca seperti itu insya Allah. Dan kalau membacanya lebih baik dijadikan 1 teman-teman sekalian. Kalau dia 33. Karena apa? Karena antum tidak akan kemudian lupa ini ya urutannya. Tadi saya baca apa ya? Langsung ya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu subhanallah. Jadi cuma cukup 1 kali selesai. Sudah 33 kali semuanya. Kemudian itu la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kalau mau tidur 3 dicium tadi ditutup dengan apa? Allahu akbar. Karena dikit mau tidur sama dia dengan seperti sholat. Cuma bedanya kalau pada sholat itu tambahnya la ilaha illallah ada 100-nya. Kalau yang mau tidur itu tambahnya hanya takbir. Selesai. Nah, untuk baca selesai deh. Coba yang seperti itu sekali cukup. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi semua itu diajarkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW coba menggunakan tangan kanan. Atau mau menggunakan tangan kiri boleh aja sebenarnya. Cuma yang sahih yang kuat adalah dengan tangan kanan. Ya, mau menggunakan tasbih, ada yang menguatkan dengan tasbih. Abdullah bin Mas'ud yang melarangnya. Tidak usah untuk ribut dengan orang yang pakai tasbih, biarkan saja dia kan dia beli tasbih. Ya, kita tidak usah. Jadi gunakan seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan mukadimah ya pelajaran ini akan bermanfaat kepada kita semua
Anak ingin atau masuk pada pelajaran ini, jadi semuanya mengerucut nanti pembahasannya di dalam kitab ini. Insya Allah ya, Ana berharap antum jangan duduk saja. Ya, Ana tidak suka seperti itu. Antum cari ya partner ya, dan setiap orang punya rival. Setiap orang punya rival. Antum cari partner. Wah, Pak Mustafa misalnya sama ini siapa? Pak siapa namanya, Pak? Hah? Yono, antum dua besok janjian. Besok kita ngapali ya, misalnya apa? Ini karena ini dia tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat kecuali antum hafal. Apa nih ya, nanti besok-besok jangan ya kesini nanti. Jangan ada pengajian ditanya semua Ustaz. Ini repot Ustaznya. Apalagi Paris, waduh janganlah tanya. Ini dari Beleleng ke sini udah. Jangan ada tanya, ini repot nih kalau ditanya. Iwas kalian, anak istilahkan tuh ada 6 sah. Tambah sedikit ya, 6 sah. Antum tidak akan bisa kecuali dengan 6 sah. Ini mikirnya panjang nih mas kan. Antum kira ada ketemu ini sekarang? Enggak. Ini panjang anda mikirkan. Pertama dia harus dipaksa. Iya enggak? Nanti mau paksa. Sofian, besok anak tanya itu. Kan itu kurang kerjaan Ustaz Fauzi. Yang gitu. Akhirnya apa? Merasa terpaksa kan? Ini saya yang kedua. Enggak taunya bisa. Bisa. Lalu apa? Terbiasa. Kemudian apa? Luar biasa. Yang kelima. Akhirnya apa nanti antum coba aja. Tingkatan yang paling tinggi. Antum kalau tidak zikir merasa berdosa. Ya Allah. Hari ini anak tidak zikir. Dosa kan. Wah itu kan ada perubahan-perubahan. Ya kan? Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita tuh memang kalau dulu di ini tuh memang kita kalau mau masuk taklim loh di Madinah tuh tegang kali ini. Jangan-jangan kita ditunjuk nih. Gitu. Tapi enaknya kalau yang di muka enak sekali dikasih hadiah. Itu senangnya kita itu. Cuma nggak tahu ada hadiahnya enggak ada. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.